kemudian dia menggugat berdasarkan pemeriksaan atau mau mencari ya. Ya, yang mulia, persoalan ini bukan lagi persoalan biasa, karena apa yang dilakukan oleh penggugat ini adalah upaya satu konspirasi yang memang sengaja mendaftar walaupun dengan dua kuasa, sehingga ini tertunda. Jadi seolah-olah yang mereka ini adalah mantan pengacara daripada yayasan, kemudian ditugaskan jadi pengacara donatur, kemudian membuat opini seolah-olah ini adalah mewakili semua donasi, sehingga tiba-tiba mereka melakukan satu podcast, uangnya setuju gitu, padahal bukan perlu. Makanya kami merasa perlu, walaupun yang mulai memandang ini kita belum ada jawaban, tapi kenapa kami meminta surat kuasa itu diperjelas, apakah mereka dapat kuasa dari 2 orang atau 500 orang. Nah, karena ini perkara ini tidak sampai sini yang mulia, itu menurut kami sekiranya yang mulia bisa memberikan surat kuasa. Kalau kita sudah mengerti bahwa kuasa mereka ini cuma dapat dari 2 orang yang mulia, 2 orang saja. Mereka mengaku poli, apakah di pengadilan ada dasar poli menjadi satu kuasa sebagai legitimasi dalam upaya gugatan ini? Itu yang kami pertanyakan, baik kuasa hukum Agus Salim maupun kuasa hukum daripada yayasan yang mulia. Kami mungkin yang mulia bisa memberi catatan, karena tidak semudah ini aja mereka main-main, karena akibat gugatan mereka ini dan pernyataan mereka, uang kita itu habis 1,3 miliar. Uang itu berasal dari rekening Agus, demikian ya. Kita tidak melimpahkan jadi kami kecewa dan kecewa Bang. Sangat kecewa gitu. Saya aja belum sembuh, tapi harusnya manfaatnya buat saya, tapi dilemparkan manfaatnya buat yang lain gitu. Kemana itu moral dan etikanya, itu aja sih. Untuk pengobatan Agus sendiri sekarang mungkin seperti apa Gus? Berjalan masih tetap? Kalau untuk prosesnya pengobatan tetap berjalan sih, gitu. Tetap aja kalau pengobatan tetap berjalan. Walaupun itu sudah diarahkan ke NTT sana. Terus, Abang, ini kemarin sedikit ya, agak sedikit rame nih kamu bikin TikTok dengan Wawa. Iya. Itu gimana sih bisa jadi viral lagi? Ya, Banyak lagi hujatan-hujatan. ya itu saya tidak bisa berkomentar sih, untuk terserah netizen aja. Biasanya dari kemarin netizen heboh terus sampai sekarang sih. Jadi biarinlah mereka mau komentar apapun, ya udah terserah. Saya pasrah aja sih, bebas mereka mau berkomentar seperti apa. Berarti memang sekarang lagi rutinitasnya sering live TikTok gitu ya? Ya untuk menghibur diri aja sih gitu. Jadi ini ya supaya nggak stres juga gitu, mau kemana-mana kan nggak bisa. Ya saya juga nggak bisa menikmati, bisa melihat ya mungkin dengan salah satu dengan live streaming ya mungkin bisa menghibur diri saya sendiri sih gitu. Tapi gimana Gus? Lunas ya karena si Agus. Nah ini nih buat siapa itu Jenderal Ricky Sitohang. Kalau mau ngomong-ngomong penggelapan gak usah jauh-jauh dulu ke NTT. Lihat itu si Wawa. Kata Anda nih Ricky Sitohang ya, penggelapan itu mengalih fungsikan dana yang seharusnya, kan begitu. Itu buat pengobatan kan, Anda paham itu buat pengobatan. Tuh si Wawa buat ngelunasin rumahnya, begitu loh. Ngapain ente jauh-jauh ngurusin pengalihan dana ke NTT? Itu loh yang deket dengan Anda, itu si Wawa itu loh. Itu jelas-jelas kalau Anda mau usut si Wawa. Tuh si Wawa, Jenderal si. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat amanah dimanapun berada dan para sahabat netizen. Hari ini saya OTW ke Pengadilan Negeri Tangerang, di mana saya akan menghadiri sidang kedua perkara terkait donasi Agus ya. Dalam persidangan kali ini agenda utamanya adalah mencatat kehadiran para pihak yang kemarin tidak hadir, dan selanjutnya pemeriksaan administratif legal standing para pihak yang kemarin juga tidak hadir. Namun
dalam sidang kali ini kami dari pihak kuasa donatur juga akan mengajukan pencabutan atas gugatan dimaksud. Ya, jadi kami akan cabut gugatan ini dikarenakan alasan pertama adalah alasan kemanusiaan, yang mana kita tahu selama ini Agus selalu dijadikan komoditi, selalu dijadikan alat para pihak yang tidak bertanggung jawab, ya kan, dalam medsos. Ya, jadi karena dana ini udah dijalankan sesuai dengan polling, ya kan, diberikan kepada pihak korban Gunung Lewotobi di NTT sana, maka dengan alasan tersebut gugatan ini sudah tidak menjadi arti apa-apa. Untuk itu hari ini kami akan cabut gugatan itu. Semoga apa yang akan kita lakukan ini menjadi kebaikan bagi semua, ya, termasuk juga bagi Agus. Oke, demikian Sobat Amanah dan Sobat Netizen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alangkah baiknya kalau penerima donasi itu melakukan kesalahan, alangkah baiknya dimaafkan. Kan begitu. Jadi kalaupun penerima donasi itu menyalahgunakan donasinya untuk bayar utang, untuk belanja-belanja, kasih ke keluarganya, kasih ke Wawa dan lain sebagainya, kita kan punya jiwa malaikat, kan dimaafkan saja, kan gitu. Izin ya Pak Juda ya, saya jawab ya. Pak Juda, kan sebenarnya nggak ada yang namanya paksa-paksaan ya, gitu. Kita nggak ada yang namanya maksa-maksa. Mas Agus ke bank sendiri, Mas Agus tanda tangan sendiri, isi form, dibantu sama istrinya, dia yang tanda tangan. Nah terus waktu itu posisinya, itu kan saya nggak ikut sama Mas Gary aja. Dia tuh ketemu sama manajernya, ditanyain, ini uangnya untuk apa? Terus Mas Agus menjawab, iya saya transferin 1 miliar untuk dikelola oleh yayasan untuk pengobatan mata saya. Dia jawab kayak gitu Pak Juda. Tapi yang jelas di sini saya pastikan tidak ada yang namanya pemaksaan, tidak ada yang namanya kita mengancam, pemerasan apalagi, itu saya pastikan tidak ada. Saya udah bicara langsung dengan istrinya Agus kan. Terus versinya Teteh Nopi ini sangat berbeda dengan versinya istri Agus, kan begitu. Jadi biar tidak simpang siur, ya udahlah, biarkan aja lah di meja hijau yang memutuskan. Atau juga nanti kan di situ diperiksa semua saksi-saksi ahli dari Kemensos, dari perbankan, itu kan dihadirkan. Jadi nanti ditarik kesimpulan oleh hakim. Karena dua versi ini berbeda. Baik, baik. Ya biar proses aja yang membuktikan semuanya, iya. Pak. Nanti Toh juga kita sebagai donatur, kita yang nyumbang karena kita rasa kasihan supaya bisa ngebantu. Ya saya sih pengennya terserah si Agus mau dipakai buat apa. Karena kan matanya disiram, otomatis dia kan nggak bisa kerja, nggak bisa nyari duit lagi. Jadi kalau untuk dipakai buat mungkin makan, keperluannya dia, buat kehidupannya dia, sorry ya, untuk membayar utangnya juga menurut aku nggak apa-apa. Karena dia mau bayar utangnya bagaimana kalau seandainya dia nggak kerja. Jadi menurut aku ya, kita ikhlas banget kok untuk saya ya. Kita donatur terserah mau dipakai buat apapun, nggak apa-apa. Pribadi ya buat saya ya. Karena kan matanya rusak kan, matanya udah rusak, habis itu dia nggak bisa kerja, mungkin dia mau beli susu anak, mungkin ya mau bayar utangnya dia, atau mungkin mau berterima kasih sama saudaranya yang udah ngebantuin dia. Menurut aku sih nggak jadi masalah. Dibuat sedih terus sama Denny Sumargo. Mana nggak sedih ya, aku sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sebenarnya yang bikin sedih itu bukan Denny Sumargo, tapi abang sendiri yang udah bikin aku sedih. Coba kalau dari awal abang nggak ngomporin, nggak manas-manasin, nggak bikin kelakuan aku jadi buruk, nggak akan kayak gini. Lagian sebenarnya aku sudah nggak bingung lagi tempat tinggal itu, kan ada rumah Wawa. Kalau Wawa nggak mau nampung Agus, biar masyarakat yang menilai, biar masyarakat yang bekerja. Wawa udah dibayarin pun rumahnya sampai lunas, masa nggak mau ngizinin Agus tinggal sama Wawa? Aneh. Ada timun, ada bawang merah, ada tomat, wah, lengkap ini. Harusnya ada nanasnya juga ya. Kok jadi ngelunjak kan?
Dokter, Dokter Sisi harusnya kasih nanas ini, lebih enak ini rasanya ini. Kata Dokter Sisi ngelunjak juga lama-lama Bang Agus ini katanya. Gak bercanda ya dokter ya. Ini benar-benar enak dokter beneran. Perpaduannya pas banget nih dokter. Sop sama